Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Rian Fauzi di channel Joni Fisika. Dan untuk video kali ini, apa yang kita bahas? Ya, kita akan membahas tentang apa saja alat-alat yang tersedia di laboratorium fisika, khususnya di SMA Muhammadiyah 1 Pontianak. Ya, karena video ini khusus saya buat untuk video pembelajaran kelas 10 SMA Muhammadiyah 1 Pontianak. Nanti tentang apa saja alat-alat yang tersedia di laboratorium fisika kita akan dijelaskan oleh dua teman saya. Siapa mereka? Kami berdua ingin memperkenalkan alat beserta fungsinya yang terdapat di dalam lab fisika SMA Muhammadiyah 1 Kota Pontianak. Sebenarnya masih banyak alat-alat yang ada di lab fisika, tetapi mengingat waktu yang terbatas, jadi langsung saja ke alat yang pertama. Yang pertama, di sini saya ada memegang micrometer scope seperti ini. Micrometer scope biasanya digunakan untuk mengukur ketebalan benda atau juga mengukur diameter suatu lingkaran. Contohnya, pertama kita buka rang gesernya. Two hours later. Dan memasukkan benda yang akan kita ukur. Seperti ini. Yang kedua adalah jangka sorot. Fungsinya adalah untuk mengukur diameter luar dan diameter dalam serta mengukur kedalaman dari sebuah benda. Bukan baut yang terdapat di jangka sorot. Lalu geser rahang geser. Untuk mengukur diameter luar, memakai rahang bawah dan dirapatkan. Lalu lakukan pembacaan skala. Untuk mengukur diameter dalam, menggunakan rang atas. Dan dirapatkan, lalu lakukan pembacaan skala. Untuk mengukur kedalaman, contohnya di sini mengukur kedalaman spidol, menggunakan yang bawah nih. Lakukan. Di sini adalah statif, di mana yang ini adalah dasarnya, kaki statif. Di sini ada besi statif yang ukuran sedang dan ukuran kecil. Ini adalah klem, dan ini adalah tiang statif. Berikutnya saya akan memperagakan bagaimana menyusun bagian-bagian statif ini. Dari pertama, yang akan terjadi seperti ini. Jangan lupa, sudah dibuka, dikunci kembali. Sudah itu, dan akan menjadi seperti ini. Ini berfungsi sebagai penyangga, di mana biasanya digunakan untuk melakukan beberapa percobaan. Contohnya percobaan tegas seperti ini, dan juga percobaan bantul seperti ini. Berikutnya adalah neraca ulos 4 lengan. Kenapa disebut 4 lengan? Karena lengannya ada 4. Ini lengan 1, lengan 2, lengan 3, dan lengan 4. Masing-masing lengan memiliki batas ukurnya tersendiri. Yang ini 1 gram, yang ini 10 gram, lengan 3 100 gram dan 200 gram. Cara memakainya juga cukup mudah, yaitu dengan meletakkan beban dan mengatur anak lengan sampai garis ini menunjukkan di angka 0.
Kalian semua pasti tahu ini apa. Ini adalah penggaris. Kesalahan yang biasa terjadi, orang suka mengukurnya dimulai dari angka 1 cm. Mengukur itu harus dimulai dari angka 0 cm. Dimulai dari angka 0 ya, Pak? Adalah dinamometer. Fungsinya adalah untuk mengukur berat benda. Cara penggunaannya pun cukup mudah, yaitu dengan menggantung beban di dinamometer dan melihat skalanya. Jika ingin melihat beratnya ada di Newton, jika ingin melihat masanya ada di gram. Berikutnya adalah unsur derajat. Fungsinya adalah untuk menentukan sudut. Benda ini adalah stopwatch. Biasanya stopwatch digunakan untuk menghitung waktu. Yang berikutnya adalah alat ukur listrik. Alat ukur listrik ada beberapa macam. Untuk mengukur tegangan ada voltmeter. Untuk mengukur kuat arus ada ampermeter, dan untuk mengukur hambatan yaitu ohmmeter. Tetapi kami hanya memiliki voltmeter dan multimeter, di mana multimeter dapat digunakan untuk mengukur 3 besaran tersebut. Pertama, kita harus mengetahui skala-skala yang ada di multimeter. Yang pertama, DCV yaitu tegangan searah. Lalu DCMA menunjukkan skala untuk arus searah. Lalu ada ACV yang warna merah itu menunjukkan skala tegangan bolak-balik. Skala yang terakhir adalah untuk mengukur hambatan. Menggerakkan saklar selektor ke skala hambatan dari yang kecil, misalnya 10. Lalu, 2 kabel probe disatukan. Jika berfungsi, jarum akan bergerak. Mengukur tegangan dari baterai, maka kita arahkan ke arah DCV, misalnya di angka 2,5.